Hai Sobi, hari ini kita kedatangan tamu dari SD Ibnu Sina Bandung. Sekolah ini memiliki visi, yaitu terwujudnya institusi unggul yang terpadu dan terkemuka, sehingga mendapat pengakuan dan dukungan untuk mencetak generasi unggul yang smart. Nah, bagaimana sekolah tersebut mencetak generasi unggul yang smart? Simak diskusinya. Bu Nur, selamat datang dan selamat pagi Bu. Ya, selamat datang juga nih. Oh iya Bu, by the way nih seneng banget bisa ketemu Ibu ya, bisa mengundang Ibu sebagai kepala sekolah ya di SD Ibnu Sina. Masya Allah, tabarakallah, tepatnya di sesi hari Jumat berkah ini. Masya Allah, mudah-mudahan ya Karisma jadi keberkahan buat kita semua. Iya, alhamdulillahirabbil alamin. Oke, iya ini dengan Ibu siapa ya, asalnya dari mana, dan biar audiens kita tahu nih. Dan Ibu ini di SD Ibnu Sina posisinya sebagai apa? Siap. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, nama saya lengkapnya Siti Nurjana. Oke, Ya, biasa dipanggil kalau di sekolah Ibu Nur Ibu gitu Nur, ya. iya. Gitu. Saya di sekolah sebagai kepala sekolah dari tahun 2019. Dari gitu 2019, ya. oh posisi kepala sekolahnya 2019. Betul, ya. Oke. Sebelumnya saya sendiri bergabung di Ibnu Sina itu dari tahun 2005. Tahun 2005. Iya, Oke. jadi alhamdulillah sudah lumayan lama ya. Jadi sekitar berapa tahun ya? 17 atau 18 tahun ya. Oke. Bergabung di Ibnu Sina. Pada awalnya saya seorang guru sih gitu ya. Oke. Jadi guru kelas 6, guru kelas 1 paling lamanya sih. Kelas 1 terus terakhir di kelas 4. Terakhir di kelas 4. Ya, setelah itu Oke. saya jadi wakil kepala sekolah. Oh, wakil dulu. Iya, ya, wakil sebelum dulu, diangkat jadi betul. kepala sekolah. Iya. Oke. Nah, sekarang dari 2019 sampai sekarang jadi kepala sekolah. Dan alhamdulillah ada amanah yang baru, jadi bagian akademik juga di yayasan. Oke. Gitu. Nah, Bu, untuk latar belakang pendidikan Ibu nih, kalau boleh tahu apa aja ya gitu sampai bisa menduduki posisi saat ini sebagai Masya kepala Allah. sekolah. Iya. Iya, kalau latar belakang pendidikan dari S1-nya sih saya sendiri dari peternakan sebenarnya. Oh, Masya Allah, bentar. Aku sempat tersontak ya. Ya, meskipun dari peternakan, sebelumnya saya juga mengelola pendidikan di rumah sendiri sih. Sebuah diniyah takmiliyah awaliyah, pendidikan Al-Quran di rumah, sehingga disitulah ada bekal ya, dan orang tua saya guru semua. Oh iya, jadi karena dari keluarganya juga udah Betul. backgroundnya guru. Oke. Gitu, jadi dengan peternakan ini sebenarnya jadi wawasannya lebih luas lagi sebenarnya ya, tidak hanya jadi guru, juga jadi sebuah apa ya, peternak juga gitu ya, karena orang tua saya juga beternak juga gitu. Jadi jadi apa ya, kalau lihat dari teladan Rasulullah ya, Iya. beliau juga peternak juga gitu ya, pedagang juga, orang tua saya juga pedagang, dan sebagai guru juga. Jadi Kenapa tuh Bu tergugah untuk masuk ke jurusan Malah peternakan? Iya, Ah. gimana tuh Bu? karena itu ya, inspirasinya sih dari ayah saya sih Oke. sebenarnya. Ayah saya juga sebagai pedagang, peternak juga gitu. Nah, jurusannya sebenarnya nggak pure peternakan ya, karena saya mengambil jurusannya sosial ekonomi. Oh gitu, jurusan Gitu. sosial ekonomi. Betul, jadi ke Oke. agribisnisnya Oke. gitu. Universitas mana Bu ini? Unpad. Unpad. Ya, Pajajaran. Jatinangor. Jatinangor. Oh ya, dekat ya. Dekat, Ini, ya. iya. Nah, jadi dari pengalaman itu tertariklah ikut ada lowongan lah gitu ya di Ibnu Sina 2004 akhir lah, karena saya wisuda tuh 2004 November 2004. Oke. Nah, di awal tahun 2005 ada lowongan nih gitu ya. Iya. Meskipun ada juga lowongan di peternakan, saya ikut juga gitu ya. Nah, berbarengan dengan itu Allah ngasih takdirnya di Ibnu Sina, karena sempat dipanggil juga di perusahaan peternakan, tapi harus ke Kalimantan. Oh jauh mungkin. Jauh. Nggak ada approval dari orang tua. Betul, itu banget gitu ya. Jadi Iya. karena saya itu deket banget sama keluarga dan orang tua tidak mengizinkan, Allah kasih jalan lain.
Seharusnya saya harus ada wawancara juga di peternakan itu, tapi karena juga berbarengan juga harus wawancara juga di Ibnu Sina. Saya milihnya di Ibnu Sina gitu. Jadi alhamdulillah sampai sekarang saya sudah kayaknya udah cinta banget kan di Ibnu Sina gitu. Udah nyaman banget ya. Nyaman banget. Ya, sudah gitu. jadi kepala sekolah juga. Ya, Itu awal bermula di SD Ibnu Sina, Ibu pada tahun berapa berarti? 2005. 2005. Ya. Posisi guru apa? Guru kelas 6. Oke, jadi dulu waktu itu guru dulu, wali dulu. kelas ya. Guru bidang studi, guru IPA. Oh, guru IPA. Ya, oke. jadi karena ada basicnya memang IPA ya. Betul. Sebelumnya. Jadi saya insya Allah bisa ngajar gitu ya di situ. Dan alhamdulillah seiring berjalannya waktu kinerja juga ya, karena saya sudah cinta banget ya tadi passionnya sudah dapat banget nih feel-nya sebagai sebelumnya guru juga gitu. dari orang tua ya, background-nya udah pendidikan gitu. Ya, jadi alhamdulillah bisa sampai sejauh inilah. Dan di Ibnu Sina karena tadi kayak rumah kedua aja gitu. Sudah nyaman banget aja dengan lingkungannya gitu ya. Dengan guru-guru juga dekat lah gitu. Ya, jadi lingkungannya sportif ya Bu, betul, ya sesuai gitu. dengan passion Ibu juga betul gitu. Jadi sebenarnya bisa sambil ngajar karena saya ada basic peternakan, saya juga di sekolah ya terintegrasi akhirnya mengajarkannya gitu. Jadi kontekstual banget lah gitu. Jadi kalau ngajarin tentang perkembangbiakan ya udah karena saya ada basic ke situ gitu ya. Jadi kadang-kadang juga saya ngajarin beternak ikan lele lah, beternak ayam seperti itu. Ya alhamdulillah ilmu saat jadi mahasiswanya waktu masih kuliahnya kepakai ya Bu ya. Alhamdulillah tidak ada yang sia-sia insya Allah gitu. Betul, yang sudah Allah takdirkan tidak ada yang sia-sia insya Allah. Masya Allah. Nah Bu, gimana ceritanya ya Bu itu waktu pas Ibu pertama jadi guru sampai akhirnya jadi kepala sekolah, begitu Ibu diamanatin jadi kepala sekolah, gimana tuh Bu rasanya? Ya awalnya gimana ya, itu kan berat ya amanah ya. Ya innalillahi dulu ya, karena semuanya itu harus kembali kepada Allah gitu ya. Nah saya hanya berdoa sama Allah, ya Allah kalau ini memang jalan yang terbaik menurut Engkau gitu ya, mudahkan jalannya gitu. Di 2019 itu ya udah Bismillah gitu. Gitu ya, mau senang dah gimana, tanggung jawabnya berat banget gitu. Karena tidak hanya di dunia ya, sebagai pemimpin itu nanti di akhirat juga ditanya gitu, seperti itu. Jadi antara bahagia gitu ya, tapi beratnya tadi saya harus bisa mempertanggungjawabkannya itu. Betul, karena keluar dari zona nyaman juga ya, yang seperti biasanya Ibu mengajar terus untuk menata administrasi bahan ajar dan sebagainya. Begitu ditanggungjawabkan sebagai kepala sekolah, wah harus mempunyai konsep baru lagi. Iya betul gitu, tapi ya jadi ada manfaat lebih sih sebenarnya kalau berawal dari guru gitu. Sehingga saat kita mendampingi guru untuk menjadi guru yang profesional atau lebih baik gitu ya, kita punya dasar nih alasannya kenapa sih guru tuh harus begini karena saya pernah jadi guru gitu. Gitu. Jadi tidak hanya sekedar teori atau omong saja gitu lah, seperti itu. Karena saya ada pengalaman di situ. Jadi alhamdulillah guru juga support juga gitu. Kalau saya gulirkan penilaian kinerja nih gitu ya. Ini ada poin bedah buku nih misalkan gitu ya. Guru itu harus memperkaya diri dengan bedah buku. Jadi memang bermula dari saya dulu gitu ya. Harus banyak baca dulu dan sebagainya gitu. Nah, atau kreativitas gitu ya. Kreativitas dalam artian harus banyak mencari sumber belajar dan sebagainya gitu ya. Nah, jadi entah sekedar guru tuh harus begini gitu. Tapi karena saya pernah jadi guru, Bu Nur juga dulu gini. Berarti berapa tahun Bu? Dari mulai 2005 ya sampai sekarang jadi kepala sekolah tuh udah berapa tahun Bu? Jadi gurunya atau berkecimpungnya? Berkecimpungnya 18 tahunan lah. 18 tahun di SD Ibnu Sina ya, semenjak Ibu pertama berkarir jadi guru. Jadi saya belum bekerja di tempat lain dulu, langsung gitu. Langsung gitu. Nggak ada pengalaman kerja lain di tempat lain gitu. Nggak ada gitu. Jadi dulu pernah ya coba PNS atau tapi karena Allah memang takdirkan di sini ya sudah. Masya Allah ya gitu, sekali jadi sekali Allah angkat derajatnya, angkat karirnya, Masya Allah ya Bu. Ya Allah ridho. Kan kalau anak
anak-anak milenial ya, anak-anak muda gitu. Kalau udah begitu lulus kuliah pengen cari jam terbang dulu kan, biasanya seperti itu, pengen cari jam terbang dulu. Saya mau pindah-pindah kerja sampai di mana saya ditempatkan di karir yang terbaik, karir yang paling cocok. Nah, Masya Allahnya Bu Nur ini begitu lulus dapat kerja ditempatkan di SD Ibnu Sina, udah benar-benar petunjuk itu dari Allah ya Bu. Kalau ini untuk jenjang karirnya bagus gitu, untuk rezeki ibunya juga kan. Udah disitulah mungkin juga ada doa insya Allah ya, ada doa dari orang tua di situ, karena Allah juga ridho ya dengan doa orang tua. Gitu. Nah, tanggapan dari orang tua ibu tuh, begitu ibu diamanahkan sebagai kepala sekolah bagaimana? Ya, beliau support apa yang menjadi pilihan anaknya. Saat saya jadi kepala sekolah ya tentunya yang menjadi orang tua bangga, itu yang utamanya gitu. Masya Allah. Dan utamanya lagi ya itu doa beliau sih gitu. Saya hanya menjalankan doa beliau yang memudahkan gitu ya, dan Allah tentunya yang memudahkan. Masya Allah, tabarakallah. Lalu untuk tugas-tugas ibu nih biasanya sebagai kepala sekolah apa saja nih Bu, kalau boleh tahu? Ya, sebagai tugas kepala sekolah tentunya kalau lihat dari sisi manajemen ya, tentunya harus merencanakan ya, mengorganize, terus juga melaksanakan apa yang sudah direncanakan. Terakhir harus mengevaluasi kan, mengkontrol gitu ya. Nah, ada hal yang harus dikerjakan kepala sekolah lagi adalah yang utamanya ada evaluasi gitu ya. Setelah kita merencanakan, terus menugaskan gitu ya, terus melaksanakan nih, guru itu udah melaksanakan tugas mengajarnya. Nah, yang paling penting adalah memonitor dan mengevaluasi gitu. Nah, setelah melakukan monitoring dan evaluasi, harus membuat tindak lanjut nih. Hasil evaluasinya apa nih? Oh, masih ada tahap lagi. Oke, udah evaluasi, tindak lanjutnya apa sih hasil evaluasi? Ternyata guru ini perlu pendampingan misalkan ya, atau guru ini memang bagus, berarti harus apa nih untuk guru bagus gitu ya. Nah, kalau untuk guru yang masih harus didampingi harus apa gitu kan, seperti itu. Nah, jadi ada rangkaian yang siklusnya tidak terputus gitu. Setelah tindak lanjut, ya berarti kan ada perencanaan lagi nih. Harus ada proyeksi lagi. Harus ada organizing lagi gitu, seperti itu. Sampai begitu, dan terus ada peningkatan mutu sekolah itu. Seperti itu. Sudah dipastikan harus dituntut untuk kreatif juga ya. Harus. Jadi kepala sekolah gini ya, gak mudahnya tuh begini. Kalau kita ngasih ide gitu ya, atau kita ngasih saran gini. Terus solusinya gimana Bu Nur gitu ya? Berarti saya juga harus nyari solusi nih. Bukan hanya memanage saja. Betul gitu, harus ngasih solusi gitu, supaya regreg lah istilahnya gitu. Guru itu, oh ternyata saya didampingi, oh ternyata saya tidak dibiarkan berjalan sendiri gitu. Itu sih sebenarnya kuncinya. Ibu kan udah lama ya di SD Ibnu Sina tuh, dari awal pertama berkarir. Kalau boleh tahu untuk pendirinya siapa Bu? Nah, Ibnu Sina itu sebenarnya unik dalam artian karena yayasannya itu tidak ada pemilik ya, gitu. Semuanya pemilik. Gitu. Dulu waktu awal berdiri itu tahun 1995. Saya kan belum ada ya. Namun ya karena kami diberi informasinya ada supaya satu frekuensi ya. Pendirinya adalah beberapa guru dan orang tua sebenarnya. Beberapa guru? Bukan satu orang ya, biasanya bukan kan satu orang ya. Betul. Entah dia dari keturunan yang punya yayasan juga apa bagaimana? Tidak, kalau kami itu ada orang tua dan guru gitu. Dan mereka berkumpul dalam sebuah komunitas dan ada perbincangan lah gitu. Satu frekuensi ingin smart tadi ya, kita pingin keturunan kita, anak-anak didik kita ke depan menjadi putra-putri yang tadi kalau kita tagline-nya kan smart, soleh, mandiri dan terampil gitu. Jadi ada satu frekuensi, akhirnya berdirilah Ibnu Sina di tahun 95 itu. Pada awalnya tidak di tempat sekarang di Ibnu Sina, dulunya di rumah orang tua yang di Sukaluyu. Oh, di rumah orang tua dulu. Gitu. Ada orang tua punya rumah, dimanfaatkan, dan setelah itu pindahlah ke sekolah sekarang yang di Lembah Asri itu, gitu ya. Jadi perjalanannya Masya Allah luar biasa dan indah gitu. Yang dimaksud orang-orang itu tuh siapa Bu?
komplek mana, orang mana? Apakah teman-teman ibu, teman-teman sebaya, apa gimana? Bukan, itu karena saya kan baru bergabung 2005 ya. Nah, jadi sekarang yang sudah pendiri itu ada di yayasan juga. Sekarang ya. Dan ada juga beberapa guru yang ada sekarang bergabung di SD juga gitu ya pendirinya. Nah, perjalanan itu Allah kasih indah gitu ya. Mulai dari rumah, sekarang punya bangunan tetap di Jalan Lembah Asri itu, gitu, di Bumi Asri. Dan sekarang sudah punya unitnya, tambahnya tidak hanya PGTK, SD, SMP, ditambah PKBM. PKBM juga ada, ya, pusat ada kegiatan belajar masyarakat. betul. Ya. Itu kalau orang-orang yang tahunya paket ABC. Betul, gitu. kalau sekarang ada paket ABC, tapi dikhususkan untuk anak-anak yang berkebutuhan. Oh gitu. Ya, karena sekolah kami itu menghargai semua perbedaan, education for all ya. Jadi kita mengusung sekolah inklusif juga, gitu. Itu sekolah inklusif kita luncurkan itu di 2007 awalnya, gitu. Nah, terus berkembang, akhirnya orang tua harus bagaimana nih, juga ngobrol lagi gitu, dan sama yayasan muncullah program PKBM. Gitu. Sudah banyak ya Bu. Iya, unitnya. Iya, gitu. unitnya. Dari mulai didirikannya dari rumah keluarga rumah orang tua. Rumah orang tua ya. Dari rumah orang tua sampai sekarang didirikannya jadi banyak. Bangunan yang sudah tetap insya Allah. Insya Allah. Semoga kedepannya makin berkembang ya Bu SD Ibnu Sina ini. Amin. Ya. Amin ya Allah, amin. Oke, jadi peristiwanya ini sangat menarik ya Bu. Iya. Sangat menarik sekali Bu. Yang memang siapa sangka ya dikiranya dari background pendidikan juga gitu, yang sama-sama punya yayasan dikembangkan, ternyata dari rumah orang tua gitu. Jadi ada kebaikan-kebaikan gitu. Oke, Masya Allah. Oke Bu. Nah, saya dengar kalau di SD Ibnu Sina ini selain menerapkan kurikulum merdeka Bu ya, katanya menerapkan kurikulum yang diterapkan oleh Ibnu Sina ini muatan kurikulum yayasan kan? Iya, betul. Memang ini agak berbeda ya Bu. Nah, maksudnya dari muatan kurikulum yayasan ini maksudnya seperti apa sih Bu? Gitu kalau boleh tahu. Tuh. Sejalan dengan visi misi sekolah ya sebenarnya tadi ingin menjadi sekolah unggulan yang terkemuka gitu ya, terus juga membentuk anak-anak yang smart, soleh, mandiri dan terampil sehingga kita bukan smart pintar saja ya. Iya, gitu. tapi di situ ada muatan, ada muatan muatannya. gitu ya. Nah, ada keperluan atau kebutuhan, memang semula didirikan Ibnu Sina sendiri juga sudah ada kurikulum yayasannya. Yang menjadi program unggulan utama adalah Al-Quran. Oh gitu. Jadi di muatan yayasannya itu adalah pembelajaran Al-Quran. Di dalamnya tidak hanya baca, tapi juga menulis, juga menghafal. Gitu. Kita menggunakan metode Umi. Apa tuh Bu? Kenapa metode Umi? Metode membaca Al-Quran dengan mudah, menyenangkan, dan menyentuh hati. Oh, Masya Allah. Sehingga anak-anak belajar Al-Qurannya tidak berat, beban harus tidak hanya keterpaksaan. Iya, keterpaksaan, tapi harus mudah. Ngajarinnya gurunya, menyenangkan, dan menyentuh hati, yang itu yang utama gitu. Nah, alhamdulillah anak-anak kita sudah ada yang hafal juz 28, 27. Masya Allah, kelas berapa Bu itu? Itu 28 itu kelas 4. Kelas 4. Ya, ada juga yang kelas 1 tuh sudah hafal 5 juz. 5 juz. Gitu. Masya Allah. Nah, targetan dasarnya atau standarnya di sekolah kita itu kelas 6 itu minimalnya nih juz 30 hafal, tapi tidak hanya hafal, tapi harus tartil. Gitu. Karena di metode Al-Quran Umi ini yang diutamakan adalah tartil. Gitu. Nah, selain itu, anak-anak juga diajarkan metode Uminya itu bertahap. Ada jilid 1 mengenal huruf hijaiyah gitu ya. Jadi jilid 2 sampai jilid 6 itu sudah menuju Al-Quran gitu ya. Dengungnya harus pas gitu ya. Tajwidnya seperti madnya juga harus pas gitu. Tidak boleh asal gitu ya ngajarinnya guru tuh. Terus juga tartilnya, fasohahnya harus jelas nih, kho itu seperti apa, son itu. Kebayangnya kalau apalagi anaknya yang ikut TPA juga ya, mungkin udah setelah pulang sekolah terus ikut pengajian juga, wah makin paham ya. Betul sekali. Iya, dari segi agamanya. Gitu. Jadi itu kurikulum yayasannya adalah Al-Quran yang utama. Terus keduanya ada praktek ibadah.
Praktek ibadah. Ya, Oke. sholat, ya, Oke. itu utama sholat. Kita ada sholat duha untuk sholat sunnahnya yang diajarkan di sekolah ya. Oke. Tapi dianjurkan juga di rumah ada sholat sunnah lainnya gitu ya. Ada tahajud, Oh, ada Masya Allah, gitu. ada. Jadi memang Oke. ada di buku karakternya. Kita ada Oke. buku namanya buku karakter gitu. Terus juga praktek wudhu Praktek yang wudhu. menjadi syarat sahnya sholat itu harus gitu Iya. ya diajarkan. Setiap hari apa Bu itu kayak Kalau praktek prakteknya? wudhu mas setiap hari dan masuk terintegrasi di dalam pembiasaan di kelas. Oke. Gitu. oke. Itu juga dinilai menjadi kurikulum yayasan. Terus hafalan doa harian. Oke. Gitu yang menjadi kebutuhan mereka ya. Mulai dari doa makan, Iya. doa nanti terakhir juga doa-doa mayit ya. Iya. Gitu. Oh, Masya Allah, sama udah gitu. diajarkan tapi seperti ini ya. berjenjang. Iya, Misalnya kelas berjenjang. 1 itu sampai doa apa, kelas 2 sampai doa apa oke. gitu. Terus nanti gimana Bu di tes satu-satu sama gurunya? Iya, itu apa? setiap satu semester di tes. Oh, setiap satu semester. Iya, tapi Oke. diajarkan di setiap harinya di pembelajaran, diikut sertakan di pembelajaran. Oh, gitu. Dan ada pembiasaan juga setiap harinya. Ada murojaah harian. Iya. Ada Asmaul Husna Masya Allah. gitu. Ada tadi hafalan doa dan yang itu tuh program Siroh Nabawiyah. Program Siroh Siroh Nabawiyah, Nabawiyah. Siroh Oh, Nabawiyah. oke. Supaya lebih kenal lagi dengan Rasulullah oke. SAW. Masya Allah. Jadi dimasukkan ke dalam program intrakurikulernya gitu. Itu yang muatan yayasan. Ya, jadi untuk proses implementasinya banyak ya Bu, Banyak, Masya Allah. banyak, Oke, insya Allah. oke, Programnya padat, betul. insya Allah. Programnya padat. Padat bermanfaat insya Iya, Allah. berarti ada apa aja Bu itu untuk program-programnya? Selain Yayasan. tadi sholat, iya. Ya, Sholat tadi duha, Al-Quran, tahajud, sholat sunnah Iya. duha, tahajud, terus praktek doa harian, Asmaul Husna, Oh, oke. gitu, praktek wudhunya, gitu. Itu yang dimuat di dalam kurikulum yayasan, gitu. Praktek wudhu itu setiap hari? Ya, Oh, itu oke. ada yang piket ya, guru piket melihat nih, Oh, kan harus benar gitu, nih iya. wudhu ya sebagai syarat sahnya sholat kan. Betul. Jadi anak memang dicek tuh, itu sikutnya kan kadang anak-anak ya, Iya. udah masa belajar kan, Iya. ya memang harus kita bantu didampingi gitu seperti Jadi itu. begitu anak masuk sekolah nggak langsung belajar Bu? Atau Iya. gimana itu jadwalnya? Nggak langsung belajar kalau untuk siswa kelas 1 ya terutama karena ada masa adaptasi dulu. Iya. 3 bulan pertama itu ya pembiasaan dulu di SD tuh kayak gimana sih gitu ya. Kalau misalkan nih dari TK ke SD langsung belajar kayak gimana, berat banget gitu ya. Iya. Tapi kita di Ibnu Sina ada 3 bulan tuh masa observasi dulu. Oh gitu. Gitu. Oke, 3 bulan untuk kelas 1 SD. Kelas 1 masa SD, observasi. ya. Kegiatannya apa aja Bu untuk masa observasi itu? Pengenalan belajar sih, nggak langsung Oke, misalkan nggak harus langsung ke mata pelajaran ya, bla-bla. hitung gitu nggak seperti itu gitu. Tapi melalui pembelajaran yang menyenangkan gitu, mengenal lingkungan sekolahnya, mengenal aturan di sekolah gitu. Karena kan di TK mungkin kan banyaknya bermain, berbelajar Ya, sambil bermain betul, gitu ya. betul. Dan di SD pun sebenarnya di SD Ibnu Sina khususnya Iya. ada transisi PAUD ke SD kan ya. Betul. Nggak harus langsung belajar gitu, Iya. seperti itu. Tapi tadi belajar sih itu sebenarnya, tapi dibalut dengan kegiatan yang menyenangkan, sambil oke. bermain, sambil bercerita gitu, seperti itu. Oke, jadi tidak langsung difokuskan ke segi akademik. Iya, betul, di Oke. awal. Takutnya ya anak kaget ya, dan setiap anak itu kan kemampuannya berbeda-beda ya, Bu. Ya, justru itu dengan Ya digiring dulu ya. sama betul kita. gitu. Oke, Jadi bersyukurnya sih sekarang kan digulirkan kurikulum merdeka ya. Iya, Di Ibnu betul. Sina sendiri kurikulum merdeka yang dikembangkan lagi sebenarnya. Oke, jadi Dengan ciri tetap khas. pakai kurikulum merdeka, Ya. tapi nggak lupa buat diterapkan juga kurikulum muatannya. Muatannya Oh, dan oke. dikembangkan lagi kurikulum kedinasannya itu, tidak tok gitu ya, karena kan Iya. kami punya visi misi itu ya disesuaikan. Begitu. Masya Allah untuk program unggulannya ya. Keren banget, Masya Allah ya. Pantas juga memang dari lulusan Ibnu Sina banyak yang unggul terampil nih Bu. Iya, alhamdulillah dan Iya. sudah rata-rata sih anak-anak meneruskannya ke pesantren. Pesantren, Karena betul. apa Udah ada sama culture-nya ya kebiasaan. betul kebiasaan-kebiasannya orang tua ya katanya kalau bahasa Sundanya mah lebar gitu ya. Iya, Nah. lebar kalau nggak dilanjutin. Betul. gitu. Nah, juga banyak melanjutkan ke SMP Ibnu Sina. Oke. Karena kan kita ada program kesinambungan Betul. terkait pembelajaran UMI. Oke, nah Gitu. kalau itu gimana Bu maksudnya program Itu program UMI itu selain tadi udah bisa baca Al-Quran kan nggak berhenti bisa baca Al-Quran ya. Betul. Kan baca Al-Quran harus setiap hari gitu ya. Iya. Nah, ada kesinambungan kegiatan belajar khususnya di Al-Quran. Di program UMI ini ada yang namanya Turzuman.
menafsirkan ayat Al-Quran, tapi diawali dengan hafalan doa sholat. Turjuman itu Ya, untuk SD juga berlaku? SD kalau udah dites nih, karena kan belajar Al-Qurannya juga ada penjagaan kualitas. Dites, terus diuji publik juga anaknya, sehingga kualitasnya tidak ece-ece lah, belajar Al-Qurannya gitu ya. Nah, setelah itu sudah lulus nih, munakosah tartilnya, dilanjut dengan turjuman tadi, menerjemahkan Al-Quran. Menerjemahkan Al-Quran. Betul. Jadi, terus yang tadi Bu menyinggung yang mengenai sholat tahajud, itu gimana Bu cara ngecek siswanya apakah benar melaksanakan sholat tahajud? ada bukunya, ada bukunya. Nah, kalau untuk sholat tahajud dianjurkannya untuk kelas besar ya, kelas tingkat tinggi, kelas 4, 5, 6. Nah, khusus kelas 6 ini ada kegiatan karakter building. Yaitu 1 pekan 1 kali, belajarnya itu tentang apa? Pembiasaan religiusnya, pembiasaan disiplinnya, pembiasaan tanggung jawabnya, dan leadershipnya, gitu. Jadi, itu setiap hari apa Bu? Setiap hari Kamis, 1 pekan 1 kali, gitu. Jadi untuk mengeceknya ya ada buku namanya buku komunikasi antara sekolah dan rumah. Di dalam buku komunikasi itu anak-anak tidak hanya pembiasaan sholat, tapi juga karakter di dalamnya. Misalkan membiasakan pamit ke orang tua mau pergi ke sekolah, misalnya dilakukan atau tidak, checklist gitu. Sholat tahajud kalau dulu tuh buku Ramadan lah ya. Kalau zaman saya. Iya, kalau sekarang kan tiap hari supaya apa ya tadi terevaluasi apa yang dilakukan oleh siswa, dan kita juga mau ada sinergi dengan rumah juga. Gitu, jadi ada tanda tuh kalau ada orang tuanya aktif, berarti checklistannya ada dong tertanda gitu. Apakah ada pola komunikasi sama orang tua enggak juga Bu? Ada pola komunikasinya. Kita kan ada grup WA gitu ya. Kalau ada apa-apa di grup WA atau japri juga, dan guru harus siap kalau ada orang tua yang bertanya dan sebagainya. Untuk pelayanan, betul. Pelayanan gitu, karena kan di dalam keberhasilan pendidikan itu harus segitiga ya, rumah, sekolah, anaknya gitu, seperti itu. Oke, untuk ini kan program unggulannya ya, Masya Allah luar biasa ya, berlaku untuk SD, SMP juga. SD, SMP ya, dari PGTK sih sebenarnya tujuannya, jadi supaya berkesinambungan tadi. Untuk program-programnya alhamdulillah berjalan lancar. Berjalan, ya, Bu? alhamdulillah. Nah Bu, selain program, ada pun budaya-budaya yang diterapkan juga nih, terkenal dari SD Ibnu Sina ini, budayanya tampak berbeda dan menarik sehingga berhasil mencetak generasi-generasi yang unggul gitu. Nah, kalau boleh tahu, boleh diceritakan Bu, maksud budaya di sini tuh budaya apa ya? Mulai dari budaya diri sendiri dulu ya, datang tepat waktu, gitu ya. Terus tahu barang sendiri, gitu ya, menyimpan barang pada tempatnya, itu hal yang sederhana tapi itu harus dilakukan. Terus yang paling penting ada 5S, senyum, salam, sapa, sopan, santun, itu ya, itu mungkin di sekolah lain juga ada ya, tapi kita terus concern juga ke situ, gitu. Budaya 5S. 5S gitu ya. Terus tadi ketertiban, kedisiplinan, udah ya tadi, terus kebersihan, gitu ya. Jadi ada budaya anak-anak kalau lihat sampah harus diambil gitu. Tidak, itu bukan sampah saya, bukan gitu ya. Tapi lihat sampah ambil. Mau sampah siapapun itu udah jadi tanggung jawab. Harus jadi tanggung jawab. Jadi jangan, kan ada OB, tidak. Siapapun yang melihat harus menyimpan sampah pada tempatnya. Masya Allah. Untuk penanaman dirinya itu budayanya. Nah, satu lagi budaya baca. Budaya baca. Betul, ada literasinya. Betul. Jadi ada program yang namanya setiap pekan sekali itu redaton. Anak-anak membaca senyap 15 menit. Nah, nanti setelah 3 pekan anak-anak presentasi. Membaca buku apa Bu itu? Buku bebas? Ada standarnya ya, ada batasannya, tidak boleh yang sifatnya tadi mengandung yang enggak gitu ya. Betul. Yang sara atau porno dan sebagainya. Bukunya membawa sendiri apa dari sekolah? Ada dari sekolah atau membawa sendiri. Di kelas itu kan ada pojok literasi, pojok baca, bisa dari pojok baca atau dari perpustakaan. Tapi di perpustakaan ada jadwal khusus. Kunjungan ke perpustakaan itu 1 pekan 1 kali. Di luar itu
dan jadwal peminjaman buku juga. Masya Allah. Dan kita punya yang namanya My Book My Adventure. Itu apa buku karya SD Buku- Ibnu Sina apa gimana tuh? Iya, jadi ada karyanya. semacam Oke. ini tagihan sebenarnya. Anak-anak setelah baca harus dituliskan apa yang sudah dibaca, apa hikmahnya, apa yang akan kamu lakukan dari setelah baca itu. Oke. Jadi tidak hanya sekedar baca. Ya, gitu. ada laporannya juga Ada nih, ada laporannya, buktinya. betul. Alhamdulillah sudah Oke, berjalan. Gitu. Mudah-mudahan kemampuan literasi anak-anak tidak hanya literasi membaca dari bacaan gitu ya, juga memahami apa yang sudah dibaca. Gitu, seperti Untuk itu. ke budaya literasi ini untuk kelas berapa aja, Bu? Semua Dari semua dari kelas 1 sampai udah kelas diterapkan. 6 sudah Oke. diterapkan. Sejak gitu. kapan, Bu, diterapkannya? Gerakan literasi ini sudah lama sebenarnya ya, dari dulu juga sudah ada. Cuman memang diprogramkan itu di 2019 ya, yang murninya gitu, seperti itu. Yang 15 menit sebelum masuk 1 pekan 1 kali. 1 pekan 1 kali. Ya, Oke, gitu. oke. Nah, dari berbagai kurikulum tadi yang diterapkan, lalu ada pula budayanya. Nah, dari kedua itu, Bu, apa sih yang menjadi evaluasinya? Ada apa enggak nih? Evaluasinya tentu ada ya, setiap semester bahkan kita ya. Setiap semester. Kita berkumpul dengan guru sebelum merencanakan lagi, evaluasi dulu tentunya. Di pembelajarannya bagaimana? Ternyata Bu, metodenya ini udah nggak cocok misalkan ya, berarti kan harus cari metode lain. Terus untuk kegiatan kebersihan kemarin memang ada yang terevaluasi nih. Kita ada namanya duta kebersihan. Oh, Masya Allah. Gitu. Bukan hanya duta membaca ya, tapi ada duta kebersihan juga. Betul, duta Itu kebersihan. diselenggarakan di sekolah. Di sekolah juga. Kita evaluasi apakah berjalan atau tidak gitu ya. Nah, ternyata Bu, jangan dulu duta kebersihan nih. Ternyata dari dirinya sendiri juga harus dibangun gitu ya. Ya udah kan kita buat duta kebersihan sebagai inspirasi sebenarnya gitu ya. Namun ada yang hal lebih penting, Bu. Kata teman-teman guru gitu ya, ternyata harus dimulai dari kitanya sendiri dan anak-anak di kelas. Dimulai dari diri sendiri ya, kesadaran diri sendiri. Betul. Nah, itu kita bangun dulu tadi pembiasaan mengambil sampah, memungut sampah tadi ya. Nah, setelah itu mungkin berjalan, mungkin nanti kita akan ada lagi duta kebersihan gitu. Seperti itu. Yang dimaksud duta kebersihan nanti dipilihnya per kelas apa gimana, Bu? Jadi perwakilan dari kelas kecil, kelas besar gitu. Nanti dari ternyata dari hasil penilaian dari kelas 1 nih yang paling rajin misalkan. Bisa jadi dari nanti siapa yang aja? Diangkatnya atas nama kelas ya, bukan pribadi. Bukan pribadi. Jadi perwakilan dari kelas rendah dan kelas besar. Seru gitu. ya, ada kompetisi juga nih. Betul, tapi kan kompetisi kebaikan gitu ya, seperti itu. Buat mendorong semangat anak-anak ya, betul. Betul, untuk lebih baik lagi, dan itu kan kebutuhannya buat mereka juga kan gitu, untuk sekolah juga. Masya Allah. Semoga kedepannya lebih baik nih ya, Bu, ya, amin, programnya amin, juga amin, ya amin, lebih amin. mungkin kedepannya ada program yang lebih unggul lagi, next bisa mencetak generasi yang lebih kompetitif. Ya, insya Allah Seperti itu. sesuai dengan tagline sekolah, smart, soleh, mandiri, terampil itu. Ya, tentunya dengan ditunjang program-program yang menunjang itu ya. Tadi solehnya iya, mandirinya iya, terampilnya juga iya. Oke, Masya Allah. Nah, dengan adanya smart ya, Bu, gitu, anak-anak yang smart nih. Tadi apa? Soleh, mandiri, terampil. Oke, soleh, mandiri, terampil, dan intinya anak yang pintar gitu. Anak yang pintar ya. Nah, dari program-program yang smart tersebut, Bu, tentunya ya, Bu, selain smart di bidang akademik, pastinya ada dong ya di bidang non akademiknya. Ya, alhamdulillah. Apalagi anak-anak SD ya seneng banget kalau udah dilibatkan di dalam kegiatan ekstrakurikuler. Iya, betul. Ada cerita, Bu, kayak gini, Bu. Kalau ada nih anak-anak ya, sebagian banyak sih di lingkungan saya juga ya, mau itu saudara atau itu anak dari teman-teman saya. Jadi dia di segi akademiknya mohon maaf agak kurang dalam semangat belajarnya, kurang gitu. Nilainya juga ya biasa aja gitu. Tapi begitu dia ditonjolkan dalam bidang ekstrakurikuler, salah satunya dia tuh ada yang suka menulis, menari, dia sangat berkompetisi, Bu, gitu, berani tampil, percaya diri, bahkan dia bisa juara gitu. Nah, menurut Ibu nih ya, menurut Ibu apa sih gitu pentingnya kegiatan ekstrakurikuler atau di bidang non akademik buat anak-anak SD nih? Ya, tentunya sangat penting ya, Kak. Apalagi Ibnu Sina itu kan mengusung inklusif, menghargai semua kecerdasan.
di sekolah kami tidak ada ranking 1, ranking 2, cuman satu pelajaran gitu ya. Betul. Tapi semua anak adalah juara. Juara pada bidangnya masing-masing tentunya. Iya. Nah, betul sekali ada anak yang tidak menonjol di matematika misalkan Iya. ya. Tapi dia menonjol di taekwondo misalkan. Masya Allah. Nah, kemarin alhamdulillah anak-anak yang ikut kejuaraan-kejuaraan Liga Pelajar sudah sampai tingkat provinsi Masya untuk taekwondo. Allah. Oke, taekwondo begitu. Iya, Oke. termasuk juga sebenarnya robotik ya. Iya. Robotik itu dulu 2019 kita menjadi juara umum di Jawa Barat. Masya Allah. Gitu. Jadi ekskul ini ya penting sekali untuk mengembangkan minat bakat mereka dan mendampingi akademiknya sebenarnya. Iya. Gitu ya. Tapi ada juga yang murni anak-anak tuh memang jagonya gitu ya, jagonya ini di kegiatan sains aja atau di kegiatan kemarin itu sepak bola. Iya. Sampai ada yang ke Filipina. Wah, ke Filipina itu Iya. untuk ekstrakurikuler Sepak bola Masya gitu. Allah. Jadi ada Tahun anak berapa, Bu? tahun ini. Tahun ini? Ya. Jadi ada anak yang memang berkembang juga di ikut klub yang lain di luar sekolah ya, tapi juga ikut klub futsal di sekolah. Iya. Nah, anaknya ini terpilih mengikuti kompetisi sepak bola di Filipina. Masya Allah. Gitu. Berapa orang ya, Bu? Itu satu orang, ya. Iya. Terus memanah Oke. juga. Memanah juga. Terus juga kemarin kita lomba menggambar gitu ya. Dari anak ekskul komik ya. Iya. Lomba menggambar di se-Jawa Barat juga. Gitu. Masya Allah. Bekerjasama dengan Bank Indonesia kalau nggak salah ya. Oke. Gitu. Jadi luar biasa kegiatan ekskul ini menunjang prestasi anak-anak gitu. Jadi wow, luar gitu, biasa sekali. Iya. Gitu. Luar Jadi biasa menunjang melatih, betul kepercayaan diri ya, betul dari gitu. sejak dini. Betul. Gitu. Biar Jadi nanti bisa dikembangkan juga apalagi saat dia menginjak dewasa ya. iya, Bu. betul juga anak-anak ada juga yang speech-nya bagus di bahasa Inggris. Oh, gitu. Meskipun kita bukan sekolah bilingual ya. Iya. Tapi ada anak yang sudah mampu mengikuti lomba speech contest di Mutiara Bunda kemarin ya. Wow. Se-Jawa Barat juga, di Darul Hikam juga se-Jawa Barat juga gitu. Jadi kami percaya dan yakin gitu setiap anak itu bangga juga ya, Bu. Betul. Setiap anak itu pasti juara gitu. Iya. Mungkin tidak saat ini, tapi bisa saja nanti di SMP, SMA gitu. Saya sangat yakin dengan anak-anak saya gitu ya di sekolah gitu. Ekskulnya ada apa aja, Bu? Tuh, Nah, ekskulnya kita ada 15. Wow, banyak juga ya, banyak juga. Ya, karena saking inginnya semua minat bakat terpenuhi ya gitu ya. Ada anak yang suka di seni kan, ada anak yang suka di olahraga. Nah, di Ibnu Sina sendiri diutamakan bakat dan minat ini di seni dan olahraga. Oke. Yang pertama adalah angklung. Seni angklung ini wajib buat kelas 1. Oh, wajib. Wajib Oke, kelas 1. Jadi kelas 1 hanya angklung saja untuk ekskulnya. nggak bisa milih ya, Bu? Nggak bisa Kelas milih. 1. Karena Oke. apa? Karena di kelas 1 adalah butuh tadi kehalusan budi pekertinya lewat seni gitu ya. Terus juga motorik halusnya tertata. Masya Allah, udah terprogram sekali ya. Alhamdulillah. Iya, gitu. Nanti kelas 2-nya boleh milih nih, milihnya apa saja. Ada basket, Oke. ada tari, ada komik, ada robotik, terus ada futsal, ada bulu tangkis, ada memanah, taekwondo, pencaksilat, sains, terus ekskul fun English, Oke. sinematografi, Oh, ada. ada Oke. juga ekskul tahfidz. Oke. Gitu. Jadi Itu untuk jadwalnya beda-beda, Bu? Apa serempak? 1 hari seperempat di hari Jumat Di hari ini. Jumat serempak Iya. 15 ekskul. 15 gitu. ekskul. Oke, seru gitu. banget ya. Alhamdulillah gitu. Iya. Jadi anak-anak senang sekali dengan tadi minat bakatnya masing-masing gitu. Oke. Yang paling banyak minat sih rata-rata memang senangnya di kinestetik anak-anak Kinestetik. olahraga gitu. Iya. Dan tidak kalah juga di seninya gitu, di seni tari. Di seni tari. Ya Oh, gitu. oke. Nah, olahraga yang paling banyak diminati adalah futsal gitu. Jadi cowok-cowok gitu. Iya. Nah, bela dirinya ada pencaksilat sama taekwondo. Yang sering mendapat juara itu taekwondo sama pencaksilat juga Oh, gitu. Masya Allah. Dan yang paling banyak diminati juga nih Paling taekwondo. banyak, betul, Iya. Taekwondo, gitu. karate, pencaksilat. Nah, biasanya kita seperti karate itu. tidak ada, Kak. Iya. Jadi cuma pencaksilat sama taekwondo gitu. Oke. Kalau boleh tahu, Bu, dari jam berapa gitu pelaksanaan buat Pelaksanaan ekskul? ekskul tuh dari jam 2 sampai jam 4. Oh, gitu oke. Setiap hari Jumat. Setiap hari Oke, Jumat oke. gitu. Jadi ada yang dilaksanakan di sekolah, ada juga yang di luar. Nah, di luar itu bulu tangkis sama futsal. Gitu karena kami
sarananya belum ada ya. Iya. Nah, Bu, tadi banyak banget ya, bukan ada 15 ekstrakurikuler ya di SD Ibnu Sina. Kalau boleh tahu yang bekerja sama dengan Latih Hobi apa aja, Bu? Komik sama robotik. Ada komik sama Iya. robotik. Oke. Alhamdulillah gitu. Peminatnya juga alhamdulillah ya lumayan. Iya. Anak-anak yang ikut robotik itu sekitar 11 orang kalau nggak salah ya. Oke. Di komik itu ada Kelas berapa, Bu, itu? kelas 4, 5, kelas 1 juga ada, kelas 1, kelas 2. Oh, kelas 2 Ya, ada. kelas 2 ada. Oke. Yang komiknya sekitar 18 orang kalau nggak salah. Jadi lumayan lah gitu Lumayan ya. Alhamdulillah. Sejak dari tahun berapa, Bu, gabung sama Latih Hobi? Kalau Latih Hobi mah baru tahun kemarin ya. Oke, Gitu. berarti baru mau 2 tahun ya? Iya, kalau baru gini? 2 tahun. Oke. Sama pandemi sih sebenarnya. 3 tahun ya, tapi kalau dulu robotik aja waktu pandemi. Oh, awal-awal robotik dulu. Iya, ya. latih hobi Oke. ini. Nah, sebelumnya kita kerjasamanya robotik, tapi Robonesia kalau nggak Ya, salah. dulu namanya Iya. jadi guys nih, sebelum Latih Hobi itu namanya kita Robonesia dan Iya. itu hanya fokus di satu ekstrakurikuler. Namanya ekstrakurikuler robotik aja. betul. Ya, sebelum sekarang bercabang nih ada panahan, Iya. komik dan sebagainya. Betul, Oke. betul. Oke, itu tahun 2021 lah ya. Oh, 2021. Ya, kalau dengan Oke. latih hobi, kalau sama Robonesia itu dari 2019. 2019 ya robotik ya Indonesia, Masya Allah. Oke, udah lumayan lama ya, terhitung 3 tahun. 3 Nah, tahun. Oke. Nah, kalau boleh tahu, Bu, mengapa dari SD Ibnu Sina memilih Latih Hobi sebagai media partnernya nih, sebagai kolaborasi ekskul? Kenapa memilih latih hobi? Karena Iya. tadi targetnya jelas, ya. Anak bisa apa di semester ini, gitu ya. Program komik pun sama, bisa apa. Nah, itu Iya. sebenarnya menjadi acuan ya. Sebuah program, goalnya itu dulu deh, apa gitu ya. Oke. Nanti kalau goalnya udah kelihatan, oh pasti melakukannya pasti seru nih. Kalau Iya. goalnya, kalau hasilnya seru, pasti di langkah-langkahnya juga lebih seru gitu. Pasti lebih seru. Iya gitu, makanya Oke. kami pilih latih hobi. Tadi Allah. targetannya jelas. Iya, ikut senang juga Ibu. Semoga kedepannya juga anak-anak bisa makin semangat dan Amin, amin, semakin bisa mewakili sekolah SD Ibnu Sina untuk Amin. jadi juara ya, Ya, Bu. amin Kak. Ya. Iya, karena banyak banget ya event-event robotik, terus komik khususnya di area Bandung ini. Iya. Dan saat ini juga kita masih menyelenggarakan, Bu, tepatnya di Piala Gubernur sesi kedua nih. Iya, Dan iya. besok sih hari terakhirnya, tanggal Iya, iya. 20. Dan ada nih dari SD Ibnu Sina juga ya, Bu, yang lomba ya, Bu. Iya. Iya. Masya Allah, semoga ya rezekinya, Bu, ya bisa Amin. mewakili mengangkat sekolah lagi nih seperti Amin. lomba-lomba sebelumnya. Tadi tuh ada lomba apa aja yang udah mau mengangkat sekolah futsal? Ya, futsal, taekwondo, taekwondo, memanah, oke, yang sampai ke renang. Filipina. Sebenarnya ya renang ini Oke. belum ada sih ekskulnya, tapi kita ada kegiatan wajib renang. Oke. Ada juga yang menorehkan juara. Oh, Masya Terus juga Allah. kita lomba akademiknya juga sebenarnya ada sains, terus juga PAI ya, Pendidikan Agama Islam, tahfiz gitu. Jadi ya berimbang lah antara akademik dan non akademik. Dan akademik, dua-duanya dimiliki, ada Betul. yang juara juga ya, Bu. Iya, Oke, gitu. Masya Allah, senang sekali. Oke. Nah, Bu, tantangan yang dihadapi Ibu khususnya sebagai kepala sekolah di SD Ibnu Sina itu apa, Bu? Baik itu tantangan secara kompetitornya atau kurikulum dan Iya. sebagainya. Kalau tantangan sih pasti ada ya Kak. Kurikulum pun sama. Kurikulum sekarang ini sebenarnya merubah mindset guru sih sebenarnya. Oke. Kan ada juga mungkin guru yang udah nyaman gitu ya. Iya. Ada hal yang baru, tantangan lagi kan gitu. lagi, Nah, itu oke. menyamakan persepsi, menyamakan frekuensi gitu ya. Tantangannya adalah tadi merubah paradigma. Gitu. Oke, paradigma seperti apa, Bu? Ya, paradigma harus lebih baik lagi, harus growth mindset gitu ya, oke. gitu ya, guru sebagai guru. Nah, saya harus bagaimana ngajaknya nih untuk merubah paradigma itu gitu kan. Berarti itu tantangan juga buat saya. Iya. Terus juga tantangan yang lain adalah orang tua gitu kan, itu sebagai pelanggan kita ya. Betul. Nah, kita harus bagaimana harus nih? membentuk pola komunikasi juga ya, Bu, gitu. sebagai Jadi, controllingnya. Iya, Iya. gitu. Jadi sebagai kepala sekolah ya
saya harus bisa-bisa gitu ya. Oke. Bisa dalam artian dekat, dalam arti bukan dekat terlalu dekat ya. Iya. Pelayanan harus bagaimana, komunikasi terutama juga gitu. Iya. Nah itu, jadi ada sinergitas antara orang tua dan sekolah. Oke. Gitu. Tantangan lain ya kompetitor tapi Iya. saat ini Iya. kompetitor kita itu jangan jadi saingan sebenarnya. Iya, justru Justru harus untuk jadikan pemicu semangat ya. iya, kolaborasi gitu, mengajak yuk Iya. bareng-bareng bertumbuh, bergerak gitu, seperti itu. Jadi pasti setiap sekolah tuh punya ciri khasnya masing-masing. Oke, Gitu. smart Jadi tentunya. tentunya smart, kita harus melihat setiap peluang, setiap Iya. tantangan, setiap kekuatan kita dan kelemahan kita sebagai sesuatu yang menjadikan kita menjadi lebih baik ke depan. Masya Allah, Gitu. tabarakallah. Sangat memotivasi sekali nih Bu Iya. Nur nih. Terima kasih, Tantangannya Kak. ya banyak, ya tentunya memang harus dikuatkan Harus ya. dikuatkan gitu. tim kita. Betul, harus dikuatkan secara disolidkan. tim, bukan Betul. sebagai tanggung jawab Bu Nur aja Iya. sebagai kepala sekolah. Saya tuh justru. bukan superwoman gitu, tapi Iya. kita harus memiliki super team. Nah gitu. itu bisa nih tagline hari ini di Iya, sesi super team. Jumat. Masya Allah yang tabarakallah. Iya, jadi yang penting adalah super team. Iya, Tidak ada oke. superwoman, tidak ada superman. Oke guys, jadi untuk hari ini tidak ada super Man, oke, tidak ada tapi superwoman, adanya super team. super team gitu. Ada Ya. super lainnya? Ah, ada tentunya supporting system saya yang Oke. itu kan support team juga. Super team juga, Masya Allah. Ya. Oke. Nah, kalau boleh tahu untuk harapan atau goals Ibu ke depannya apa nih? Ya, tentunya saya selama jadi kepala sekolah punya keinginan ya. Iya. Sekolah ini ingin lebih terkenal lagi tadi sesuai dengan visinya ya, menjadi sekolah unggulan, Oke. terpadu, terkemuka, diakui oleh masyarakat. Oke. Oh, ini goals untuk SD Ibnu Sina Iya, dulu ya. Oke. gitu. Oke. Jadi ke depan ya ini harus terwujud nih, Oke. gitu ya, harus terwujud. Dan tadi smart ini sudah menjadi budaya lagi, gitu ya. Tidak hanya sekedar dalam ucapan soleh itu gitu ya, tapi memang sudah terwujud dalam bentuk transfer akhlaknya anak-anak. Ya, harus ada tindakannya juga. Betul gitu ya. Oh, Jadi oke. harapannya lulusan-lulusan Ibnu Sina ini ke depan memang betul-betul nih mencirikan soleh, mandiri dan terampil. Masya Allah, Gitu. yang sudah terbukti dengan adanya penerapan Iya. budaya dan kurikulum yang diterapkan. Betul. Gitu. Lulusan Ibnu Sina tuh malah pengen melanjutkan ke SMP-nya Ibnu Betul, Sina betul. gitu. Gitu, Masya itu. Allah. Ya. Maaf ya Bu, karena berdasarkan realita nih, ada di mana yang anak pesantren gitu, begitu dia udah lulus dia mau masuk ke kelas reguler gitu, nggak mau lanjut pesantren lagi gitu kan, ada Ya, yang seperti ada. itu. Tapi ini kalau di SD Ibnu Sina Ya, beda gitu, dominannya berhasil. dominannya melanjutkan ke SMP Ibnu Dominannya Sina. melanjutkan Gitu. ya, berarti mereka memang udah cocok nih sama Iya, culture-nya ya, betul. sama pola penerapan pendidikannya Ya. juga gitu. Masya Betul. Allah, Masya Allah. Semoga kedepannya ada lagi ya Bu, rancangan-rancangan yang memang bisa menggerakkan atau ya membangun semangat anak-anaknya. Ya, insya Allah terus dikembangkan, Iya, terus oke, dibuat semenarik mungkin, semenyenangkan mungkin gitu ya. Kita kan memang harus bergerak terus. Betul, Nggak bisa betul. Nggak terus- bisa statis Oh ya. iya, nggak bisa statis. Misalkan ini udah berhasil, udah aja, nggak Iya. bisa. Udah berhasil berarti kan harusnya ada yang lebih. Harus tumbuh Tumbuh bergerak. terus kan, Iya, karena kan betul. sekarang di era disruptif ya. Iya, betul sekali Bu. Ini Bu harus digaris bawahi di era disruptif. Disruptif. Iya. Kita harus punya ide-ide yang wah, Masya Allah gitu ya, harus out of the box. Nah, off the box ini nih semua masuk, nggak semua sih, maksudnya hampir dominannya untuk dituntut kreatif. Kreatif, Gitu. betul. Kalau kita nggak Zaman seperti itu, sekarang loh, betul. iya, Kalau gitu. nggak seperti itu nggak bisa bersaing gitu. Harus mengikuti, betul. Mengikuti benar. perkembangan zaman gitu. Betul sekali, jangankan gitu orang-orang ya yang memang hanya kerja di rumah, diam, nggak, yang kelihatannya gitu ini nggak ada kegiatan apa-apa, ternyata dia bisa menghasilkan uang ya dengan dia kreatif ya, Betul, bisa itu. memanfaatkan media sosial Iya, gitu, iya, bisa betul. mengikuti zaman. Nah, betul. Nah, yang paling penting lagi adalah dalam sebuah pendidikan itu kreatif yang tadi yang bisa dipertanggungjawabkan Iya. terhadap norma gitu Iya, ya. betul. Nah, karena kan tadi landasan akidah yang benar itu Betul. kita terus ajarkan di sekolah kami gitu, sehingga saat mereka ketemu di dunia nyata Iya. benar-benar kuat tuh
mau jadi orang konten kreator misalnya. Kan Iya. rata-rata anak kita sekarang tuh kalau ditanya cita-citanya apa? YouTuber. YouTuber ya, beda sama zaman dulu. Zaman dulu kan Cita-citanya apa? dokter atau polisi dokter. kan gitu seperti itu. Astronot. Nah gitu kan. Nah, jadi catatannya adalah di karakter, pembentukan karakter islaminya Iya. gitu. Jadi apapun mereka mau jadi cita-citanya apa, yang penting tadi karakternya kuat, akidahnya kuat. Kalau akidahnya sudah kuat ya, Iya. karakternya sudah kuat gitu, insya Allah untuk jalan ke depannya dia bakal sesuai ya Betul, gitu Bu. betul. Sesuai sama apa yang dijalani, bisa Iya. membedakan mana yang benar, Nah, mana yang salah. itu yang paling Seperti penting. Itu yang Betul. paling penting. Iya. Jangan sampai nanti dia udah punya landasan, udah punya polanya, tapi taunya malah salah arah. Sayang Nah, banget. sayang Di mana banget. saat waktu masa kecilnya kita udah memperkuat Udah dia, dipupuk gitu ya. ya. Seperti itu. Udah ya dididik ya Iya. semaksimal seoptimal Iya. mungkin gitu. Masya Jadi Allah. harapannya ya tadi lulusan-lulusan dari sekolah Ibnu Sina ya tadi terus istiqomah, kuat akidahnya, Akidahnya. kuat mentalnya, dan terus bisa memberikan yang terbaik dan memberikan kebermanfaatan bukan hanya untuk dirinya sendiri tapi untuk orang yang lebih luas lagi. Amin, Amin. Allahumma amin. Tepat di hari Jumat Bu. Amin, Kalau hari mudah-mudahan Jumat jadi itu doa. tidak akan ditolak ya. Amin, amin, insya Allah. Amin, Allahumma amin. Oke, nah kalau dari cita-cita atau misi Ibu ke depannya nih Bu, apa kalau boleh tahu? Misi ya. Iya. Berarti pergerakan. Iya Ya. sebagai ya untuk Ibu sendiri nih, buat diri sendiri ya. Ya, kalau diri sendiri ya harus lebih baik lagi, menjadi tauladan ya tentunya Oke. kan sebagai pemimpin ya. Memperbaiki kualitas diri, terus juga membangun relasi dengan baik. Oke. Karena itu menjadi penting buat kita membangun sebuah organisasi, membentuk tim yang solid. Masya Gitu. Allah. Iya. Jadi kalau terus komunikasi di dalamnya itu yang menjadi apa ya, sebuah hal yang harus dibangun untuk sebuah pencapaian. Komunikasi, tim yang solid, dan suri tauladan. Masya Allah, sesuai dengan konsep sekolahnya Ya, Bu. Ibnu Sina. Ibnu Sina. Jadi Ibnu Masya Sina Allah. juga kan seorang Iya, ilmuwan, iya, seorang betul. filsuf gitu ya, memberikan inspirasi buat kami. Cocok banget ini sama Ibu, Iya. cocok Masya Allah. Masya Tabarakallah. Allah, Semoga Masya kedepannya ya Ibu semakin diangkat karirnya Amin, sama amin, Allah. amin, gitu. amin, amin. Ditempatkan di karir yang terbaik. Amin, karisma sama-sama karisma juga. Iya, amin, Allahumma amin.